Dunia itu remeh, hina di sisi Allah. Tapi seremeh-remehnya dunia itu di hadapan Allah, tidak ada hisab yang paling detail Allah itu mengatur kehidupan manusia kecuali itu berkaitan tentang dunia. Itulah uniknya dunia. Paham enggak? Antum tuh kalau punya barang enggak ada harganya, biasanya antum kan enggak peduli. Ya. Misalkan antum punya handphone yang Nokia yang gede banget itu loh, yang masih ada antenanya. Antum buang balik ya. Kayak kemudian sepatunya Abu Qasim dibuang kemana-mana balik sampai Abu Qasimnya bingung bagaimana membuang sepatunya. Biasanya kalau kita punya barang yang sifatnya remeh, maka sesungguhnya kita tidak memperdulikan siapapun yang ngambil, silahkan, dan bahkan kita senang. Misalkan kita punya sandal jepit, ya, sandal jepit kita sudah rusak, mau putus, tiba-tiba ada orang ngomong, "Pak, tadi sandal jepitnya Bapak dipakai." Oh, alhamdulillah banget kalau itu masih bermanfaat. Kenapa? Karena sesuatu yang remeh biasanya menjadikan kita tidak suka untuk memperdulikan apa yang terjadi pada barang remeh yang kita miliki ketika kemudian kita mendapati itu. Itulah sikap kita. Sikap kita ketika kita kemudian memahami tentang itu. Itu kita. Ada seorang ibu-ibu dikasih tahu, "Bu, jilbabnya kemudian ini hilang, Bu, dijemur." "Yang mana, Mbak? Yang coklat atau yang biru atau yang hitam?" "Bukan, Bu, yang merah." "Oh, yang merah. Memang dari dulu pengen saya buang, cuma saya tidak tega. Udah biarin, moga-moga bermanfaat. Kalau tidak bisa dijadikan jilbab, minimal buat selimutan, buat selimut." Itu kita. Tapi ternyata para ulama itu menyampaikan, Masya Allah ya, para ulama, Allah merahmati mereka. Para ulama itu nerangin, dunia itu rendah banget di sisi Allah, rendah banget. Tapi walaupun dunia itu serendah itu di hadapan Allah, tetapi kalau sampai kita kemudian mengambil dunia itu dengan cara yang dibenci oleh Allah, kebencian Allah kepada orang yang sampai mengambil sesuatu yang hina itu di hadapan Allah, menjadikan Allah benci kepada orang itu masalah dunia. Sebelum kita membahas itu, kita perhatikan dulu apa itu kemudian kedudukan dunia. Tidak usah jauh-jauh, kita ambil satu riwayat saja yang disampaikan dari Ibnu Majah. Nabi sampai berkata, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma'awadahullahu minha biha kafiran walau bisakkin min ma'in." Rasulullah SAW sampai kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kalaulah dunia ibarat kata itu kemudian keutamaannya seberat salah satu sayapnya seekor nyamuk, pasti kalau kemudian keutamanya lebih besar daripada sayapnya seekor nyamuk, maka pastinya Allah tidak akan mungkin berikan dunia itu kepada orang kafir walaupun seteguk air. Itu untuk menggambarkan bagaimana dunia itu di hadapan Allah. Makanya dalam satu riwayat yang sahih sampai kemudian Rasulullah itu pernah mendapatkan bangkai seekor kambing yang sudah kemudian mati, kemudian kambing itu dalam keadaan cacat diangkat oleh Nabi, lalu kemudian Nabi memberikan tamsil. Siapa di antara kalian yang mau untuk mendapatkan ini? Tidak ada satupun sahabat yang mau. Ya Rasulullah, kalaupun hidup kita aja mikir-mikir lah karena batin itu, apalagi masih dalam keadaan bangkai. Lalu Rasulullah kemudian berkata, demi Allah sesungguhnya pandangan Allah tentang dunia lebih rendah daripada pandangan kalian tentang bangkai kambing ini. Masya Allah. Di situ kita sepakat dunia itu hina. Tapi ternyata Masya Allah, walaupun dunia itu adalah merupakan sesuatu yang remeh, tidak ada harganya di sisi Allah, tapi ingat loh, tidaklah perkara yang paling berat mengurusi dalam urusan hisab kita nanti, dan tidak ada satu perkara yang paling cepat untuk menjerumuskan orang ke dalam neraka dan menjadikan orang itu paling dibenci oleh Allah kecuali itu dunia. Padahal kalau menurut logika kita, ya biarin aja, kalau memang dunia itu remeh, kenapa Allah mengatur dunia? Ya itulah bedanya. Jadi ternyata termasuk di antara perkara yang betul-betul disampaikan oleh kemudian di dalam syariat sunnah, tidak ada perkara yang paling penting kecuali salah satunya adalah bagaimana menjaga kita dari dunia yang diharamkan oleh Allah. Ya, makanya sering saya sampaikan, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali sampai menerangkan, intinya sunnah itu cuma 3. Hadis Umar, hadis Aisyah, dan hadis Nu'man bin Bashir. Hadisnya Umar itu apa? Jaga niat. Hadisnya Aisyah itu apa? Yaitu adalah kamu menjaga dalil, ittiba kepada apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu ucapkan.
Hadis yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir. Apa itu hadis Nu'man bin Bashir? Jaga itu kemudian mulutmu, jaga perutmu, dan jaga lambungmu dari sesuatu yang haram dan sesuatu yang syubhat. Intinya sunnah di situ. Karena apa? Karena walaupun dia hina, jangan sekali-kali deh kita kemudian menjerumuskan diri kita untuk memberanikan diri mengambil sesuatu yang syubhat dan mengambil sesuatu yang haram. Karena sekalinya kita tersentuh dengan perkara yang haram dan perkara yang syubhat, maka kerugian yang kita dapatkan jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita nikmati dari secuil dunia itu. Ya. Makanya Masya Allah, di dalam sunnah ada istilah yang namanya warok. Warok itu apa? Meninggalkan sesuatu yang sifatnya mubah, tetapi saking hati-hatinya mereka meninggalkan itu karena takut dengan syubhatnya. Ya. Jadi Masya Allah, yang menjadikan akhirnya kita memerhatikan, kalau hari ini ketika seseorang itu berikrar untuk kemudian memahami sunnah, walaupun dia tidak punya banyak waktu untuk kajian, sebenarnya gampang. Kalau memang kamu tidak punya banyak waktu untuk kemudian datang kajian, ya minimal kamu perhatikan niatmu, perhatikan itibakmu ketika kamu berkata dan berbuat, dan perhatikan bagaimana cara kamu menjemput rezeki dan harta yang kamu dapatkan. Disitulah kamu selamat, dan disitulah kamu paham tentang sunnah secara seutuhnya ketika kamu menjaga harta yang kamu dapatkan. Ya. Dan hari ini Masya Allah, orang itu kemudian akhirnya karena tidak mengetahui betapa hinanya dunia dan betapa hinanya dunia itu tetap menjadi hisab yang berat di sisi Allah, berapa banyak orang yang menggampangkan. Padahal Pak, mari kita berpikir sederhana. Tidaklah Nabi Adam itu dikeluarkan oleh Allah dari surga itu bukan karena zina. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga itu bukan karena membunuh. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga itu bukan pula ketika beliau itu kemudian membangkang sama perintahnya Allah dalam perkara-perkara yang gede. Tapi seorang Nabi Adam itu sampai dikeluarkan oleh Allah dari surga itu disebabkan karena apa? Satu gigitan buah yang diharamkan oleh Allah, dengan gigitan itu sudah cukup bagi Allah untuk melepaskan pakaian yang menutup Nabi Adam, dan cukup alasan bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga hanya karena satu gigitan buah yang diharamkan oleh Allah. Satu gigitan tok, dan Nabi Adam tidak minta nambah. Nabi Adam minta nambah enggak? Enggak. Makanya cuma satu gigitan tok. Tapi ketika kemudian gigitan itu masuk, dan itu termasuk makanan yang dibenci oleh Allah dan dunia yang dibenci oleh Allah, sampai kemudian dimakan oleh Nabi Adam, itu sudah cukup bagi Allah untuk menistakan Nabi Adam saat itu, menurunkan Nabi Adam sampai Nabi Adam menjalani hukuman yang berat di atas muka bumi hanya untuk menebus satu gigitan buah yang pernah dinikmati oleh Nabi Adam ketika buah itu diharamkan oleh Allah. Hanya satu gigitan. Ya. Makanya Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita mengerti betul. Tidak ada kebaikan seseorang ketika mereka kemudian memahami tentang dunia. Sisi lain dunia itu apa? Remeh. Tapi jangan kamu remehkan tentang dunia itu di hadapan Allah, karena sesungguhnya hisab sampai 2 kali hisab itu cuma dunia tok. Ya. Jadi kemudian hisab sampai 2 kali itu selain hisab umur, itu hisab dunia. Sampai kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, kalau sudah bicara dunia, kamu akan dihisab bagaimana kamu mendapatkannya, dan kamu dihisab bagaimana kamu membelanjakannya. Harta apa? Dunia itu. Kalau halal, kalau dunia itu halal, maka hisabnya panjang betul. Itu dunia. Makanya Nabi Sulaiman sampai 50.000 tahun tertahan disebabkan dunianya. Itu pun kalau halal. Kalau dunia itu adalah haram ataupun syubhat, adabnya pedih. Cuma itu doang. Makanya sampai kemudian apa? Masya Allah, harta itu kalau kemudian halal, hisabnya panjang. Tapi kalau harta itu haram, maka adabnya pedih. Karena apa? Karena sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Itulah dunia. Makanya sampai kemudian kita mendapati tidak ada perkara yang paling merusak, paling cepat dalam kehidupan kita, kecuali adalah karena harta dan dunia itu ketika ditempuh dengan cara yang haram. Makanya sampai sekarang kalau ada orang masih berat untuk menceraikan dunia, mentalak bain, yaitu masalah harta yang haram dalam kehidupannya, tidak apa-apa, i'malu ma syi'tum, silakan berbuat apa yang kamu kehendaki, fa innaka majzun bihi, tapi ingat, kamu akan dikasih sesuai dengan apa yang kamu berani perbuat ketika dalam kehidupan dunia. Dan salah satunya perkara yang paling Allah benci adalah dunia ketika ditempuh dengan cara yang haram. Ditempuh dengan cara yang halal sampai menghabiskan waktu saja, itu saja hisabnya sudah berat. Antum nih
dari pagi sampai kemudian tengah malam antum kemudian mencari dunia itu halal, tapi sampai melalaikan antum kepada agama Allah, melalaikan antum kepada kewajiban kepada Islam, maka itu antum akan dihisab. Apalagi ketika kemudian sampai bersenggolan dengan sesuatu yang haram, rusak akhirat begitu cepat gara-gara urusan dunia yang dia remehkan. Ya, makanya Masya Allah, perhatikan, Nabi saking perhatian terhadap makanan dan dunia, sampai-sampai kita mendapati dalam satu riwayat kan, Husain ketika kemudian makan korma, padahal kita ngerti kan, korma itu korma zakat. Dan salah satu yang harus kita pahami dalam prinsip ahlul baitnya Rasulullah itu tidak boleh makan dari barang zakat. Husain masuk ketika tidak paham, kemudian dia ngambil, ternyata di situ ada korma, dan itu korma zakat, dimakan oleh Husain. Salah satu cucu yang paling dicintai Nabi, cucu yang mana ketika kemudian Nabi itu sholat, lalu kemudian Husain itu naik ke punggungnya Rasulullah rela untuk memperlama rukuknya supaya cucunya itu selesai dengan hajat mainnya, Husain dan Hasan. Tapi lihat ketika kemudian beliau makan korma, lihat kelembutan Rasulullah itu hilang. Apa yang dilakukan Nabi ketika mendapati Husain kemudian makan itu, kemudian dirogoh oleh Nabi, dipukul-pukul punggungnya supaya kemudian cepat keluar itu, dan akhirnya kemudian Pak Husain memuntahkan korma tadi. Dan tidaklah Rasulullah melakukan itu karena Rasulullah paham satu makanan yang syubhat dan haram ketika masuk ke dalam tubuh, padam cahaya ketaatan dan keimanan begitu cepat. Nah, disitulah yang kemudian menjadikan akhirnya apa? Paham. Makanya sifat waroknya para sahabat itu luar biasa kan, sampai kita mendapati seorang Abu Bakar sampai mendapatkan makanan, sampai ketika beliau mendapatkan makanan dari budaknya. Ketika Abu Bakar itu tanya, "Min aina hadza ta'am?" Dari mana makanan ini? Kemudian budaknya mengatakan, setelah makanan itu dimakan oleh Abu Bakar. Maka kemudian ketika makanan itu sudah dimakan oleh Abu Bakar, baru Abu Bakar itu tanya. Makanya Abu Bakar kemudian saat itu lalai. Kemudian tanya, "Minaina hadza ta'am?" Dari mana makanan ini kamu dapatkan wahai budakku? Maka kemudian budaknya berkata, "Ini takahantu fil jahiliyah." Dulu saya itu pura-pura jadi dukun ketika masih jahiliyah. Maka ketika aku menjadi dukun, aku kemudian pura-pura untuk ngabatin orang. Lalu aku berpisah. Lalu aku kembali ketemu. Setelah kemudian aku masuk Islam, dan orang itu memberikan sesuatu hadiah. Mungkin disebabkan karena dulu jampi-jampiku itu bermanfaat, mungkin sembuh dia. Kalau kita pikir tidak ada faedahnya, sudah tidak apa-apa, insya Allah halal, itu kita ya. Kita kan dikit-dikit insya Allah halal, dikit-dikit insya Allah darurah, ya kan, dikit-dikit kemudian itu ada ribanya, tidak apa-apa, insya Allah darurah, kan gitu. Maka kemudian tidak itu dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar langsung merogoh apa yang ada di dalam kerongkongannya. Dia berusaha mengeluarkan, sampai-sampai kemudian para perawi yang melihat kejadian itu mengatakan, aku seakan-akan melihat bagaimana kemudian ruhnya Abu Bakar itu seakan-akan keluar bersama dengan makanan yang dimuntahkan oleh Abu Bakar, karena semangatnya Abu Bakar untuk mengeluarkan makanan itu. Kenapa? Abu Bakar tahu kalau sudah ngendep di dalam tubuh, itu yang akan menjadikan semua keimanan, ketaatan, dan potensi kebaikan itu menjadi mati ketika kemudian mendapatkan asupan dari makanan yang haram. Itulah para ulama terdahulu. Makanya Masya Allah, tidak ada perkara yang kemudian harus kita perhatikan. Sisi lainnya dunia, hina ikhwan. Dunia kita itu hina di hadapan Allah. Tetapi kehinaan itu akan menjadi lebih hina ketika sampai kemudian kita tempuh dengan cara yang haram, dengan cara yang kemudian dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pertama kali ketika kemudian kita sudah hijrah, orang kalau sudah hijrah, kalau saya ditanya, "Ustadz, saya mau hijrah, apa pertama kali yang harus saya lakukan?" Saya lalu ngomong, pertama, niat yang ikhlas karena Allah ketika hijrah. Dua, langsung bersihkan harta antum, karena sesungguhnya disitulah potensi kemaksiatan itu akan muncul kembali ketika kamu masih terikat dengan harta-harta yang haram dan harta-harta yang syubhat. Ya, sekarang kita lihat, ya, uang kita mana yang syubhat, mana kira-kira muamalah-muamalah yang masih berkaitan dengan sistem-sistem yang dibenci oleh Allah. Hindari ikhwan. Talak bain itu kalau mampu, tidak usah talak roji'i lagi ya, langsung ditalak bain supaya kemudian tidak ketemu lagi. Kenapa? Keselamatan akhirat kita tergantung kepada dunia yang kita miliki. Makanya Masya Allah, anak-anak kita
Kalau kita hari ini kemudian mendapati anak-anak kita kok susah mereka kemudian menjalankan ketaatan, jangan buru-buru salahkan anak. Jangan-jangan anak kita kemudian hari ini susah diajak, dibawa kepada ketaatan, ya karena makanan yang kita berikan itu tercampur dengan sesuatu yang syubhat dan sesuatu yang haram sampai menjadi daging. Dan ketika menjadi daging, ikhwan, anak-anak itu tumbuh. Setiap kita ngomong, nak, Rasulnya ngomong gini, kemudian perkataan itu didengar oleh telinga anak kita, ketika masuk ke hatinya dipadamkan oleh daging yang haram yang pernah kita berikan kepadanya. Kenapa? Daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka dia ibarat angin yang memadamkan cepat api yang sedang kemudian hidup. Inilah yang menjadikan akhirnya apa? Menyapih betul. Kira-kira apa yang kemudian haram? Apa yang syubhat? Dan kita mulai di situ. Kenapa? Tidak akan mungkin antum adalah orang yang paham sunnah sampai kemudian antum menyapih dari semua yang haram dan semua yang syubhat. Dan jangan gampang-gampang mengatakan darurah. Kalau memang darurah, silahkan, masyi, jalan. Tapi kalau memang kemudian jangan menggampang-gampangkan. Kadang-kadang dikit-dikit darurah, dikit-dikit darurah. Padahal darurah itu ada kadarnya, baru kapan disebut dengan darurah. Dan kapan kemudian tidak boleh disebut dengan darurah dengan begitu gampang. Jadi tolong bersihkan harta, karena sesungguhnya sisi lain dunia itu apa? Hina. Tapi tampak hina ketika sampai bersenggolan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya harta itu kalau sudah memang miliknya kita, tidak usah nyenggol yang haram pun akan jadi miliknya kita. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim sampai mengatakan dunia itu kayak bayang-bayang. Kalau memang sudah milik kita, ya tinggal gampang balikkan badan kita, maka dunia tetap mengikuti kita. Lah kalau sudah ditetapkan oleh Allah, lalu kenapa kemudian kita harus nguber sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat? Kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada perhitungan yang paling adil kecuali perhitungan yang ditetapkan oleh Allah. Dan ini saya sampaikan betul kepada setiap bapak-bapak ini. Kenapa? Bapak ini menentukan betul bagaimana kebaikan keluarga kita itu tergantung betul dari harta yang kita bawa. Ya. Dan sesungguhnya harta yang haram itu yang menyebabkan hilangnya keberkahan di dalam keluarga kita. Ketika hilang rasa kecukupan itu ya karena harta yang haram. Masih ingat dialognya Imam Syafi'i bersama dengan muridnya? Ada salah satu Imam Syafi'i itu muridnya itu ngomong kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, ya saya itu punya gaji 4 dirham, kok tidak pernah cukup ya? Kira-kira apa yang kamu berikan kepada saya supaya harta saya itu cukup bagi saya? Kemudian Imam Syafi'i nanya, lah kamu kerjanya apa? Di dalam kitab gak disebutkan, cuma disebutkan amil tu kada wa kada, saya bekerja ini dan bekerja ini. Imam Syafi'i diam, kemudian dia berkata, sudah, kamu bilang sama majikanmu kurangi gajimu dari 4 jadi 3. Masya Allah, kurangi jadi 3 saja. Maka kemudian akhirnya apa? Muridnya ketika mengetahui itu, anak dulu kan memang betul-betul ingin benar ya. Kalau orang dulu ketika tanya, ya sudah ngomong ke majikannya. Itu kalau ustadz yang hari ini ada yang ngomong kayak gitu, muridnya langsung geger itu di grup. Mosok saya disuruh ngurangin, bisa jadi gurunya ditahdir langsung. Maka kemudian saat itu Imam Syafi'i mendapati kemudian ngomong kayak gitu karena muridnya itu betul-betul ya, karena saat itu orang itu tanya sama Imam Syafi'i itu ya jujur karena pengen mendapatkan ilmu. Ya sudah, dia ngomong sama majikannya, tolong kurangi dari 4 menuju 3. Masya Allah, ini majikan kalau kayak gini pasti nyari fatwanya Imam Syafi'i. Maka kemudian dikurangi. Masya Allah, saya itu ketika baca mau tidak percaya, susah wong riwayatnya sahih di dalam kitabnya para murid-muridnya Imam Syafi'i, dalam perjalanan hidupnya Imam Syafi'i, dalam beliau menyampaikan fatwa. Mau tidak percaya kok kelihatannya ngawang ya, tapi itulah iman, kita harus percaya. Maka kemudian ketika sudah dikurangi menjadi 3 dirham, cukup atau tidak cukup? Tidak cukup. Maka kemudian dia berkata kembali kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, ternyata dari 4 ketika kamu perintahkan saya untuk mengurangi jadi 3, kok tetap tidak cukup ya? Ya, berarti kemudian 2. Kamu ngomong ke majikanmu 2. Logika masuk atau tidak masuk? Tidak masuk. Logika tidak masuk itu sama sekali tidak masuk. Dari 4 menuju ke 3, dari 3 menuju ke 2. Ya sudah, akhirnya kemudian ngomong sama majikannya. Itu nggak diceritakan, majikannya bingung atau tidak Ustaz, tidak disebutkan dalam kitab ya, saya tidak tahu. Maka kemudian dari 3 kemudian menuju ke 2.
Maka kemudian ketika menuju kedua sampai kemudian akhirnya 1 bulan berikutnya akhirnya ketemu lagi dengan Imam Syafi'i, dan ketika bertemu dengan Imam Syafi'i maka kemudian akhirnya dia berkata, gimana setelah kamu mendapatkan 2? Masya Allah wahai Imam Syafi'i, setelah kemudian gajiku cuma 2 dirham cukup banget apa yang saya dapatkan. Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Allah merahmati beliau, Allahumma firlahu warahmatullahi. Imam Syafi'i kemudian berkata begini, sesungguhnya pekerjaan kamu ketika kamu menceritakan kepada diriku, pekerjaan kamu itu tidak layak untuk mendapatkan gaji 4 dirham. Maka kemudian aku berpikir gaji yang paling tepat kepada dirimu itu antara 3 dan 2. Ketika ada kelebihan itu kamu mendolimi majikanmu. Kenapa? Tidak sesuai dengan porsi pekerjaan yang kamu lakukan. Masya Allah. Dan itu menjadikan keberkahan itu diambil oleh Allah ketika kamu kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak layak. Ketika kamu kemudian dikurangi menjadi 3 dan itu ternyata tidak cukup, ternyata masih tidak cukup, berarti saya yakin itu pasti 2. Dan ketika kamu mengatakan 2 dan kamu datang kembali dan akhirnya cukup, nah itulah karena sesungguhnya harta yang syubhat itu menghilangkan keberkahan 2 dirham yang kamu dapatkan. 2 dirham yang kamu dapatkan nutup keberkahan 2 dirham yang harusnya menjadi harta yang cukup untuk dirimu. Masya Allah, sampai sekarang saya susah betul, tapi saya beriman kepada kisah itu, saya yakin kepada kisah itu. Tapi di situ kita mendapati itulah yang hilang. Kadang-kadang kemudian kita ini sebenarnya sudah mendapatkan barokahnya. Misalkan suami laki-laki kerja, dia sudah mendapatkan barokahnya. Misalkan dengan gaji 5 juta, 6 juta, sampai 10 juta, sampai 20 juta. Itu sebenarnya sudah halal-halalnya untuk beliau. Tapi ternyata kemudian ketika dia tidak sabar, selalu dipenuhi dengan rasa yang tidak pernah puas ketika mengartikan dunia, dan pengen nambah sampai nyenggol yang haram, walaupun nyenggolnya cuma 500 ribu itu yang menghilangkan keberkahan 10 juta yang asalnya halal itu jadi hilang keberkahannya gara-gara 500 ribu. Makanya Masya Allah kan, dunia itu diikuti terus itu tidak pernah habis kan. Makanya sampai kemudian Rasulullah itu mengatakan, ya, orang yang kemudian mangkanat hamuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, orang yang menjadikan dunia itu di pelupuk matanya, maka sesungguhnya apa? Maka Allah itu akan menjadikan kacamata kefakiran tepat di pelupuk matanya. Berapapun dapat akan kurang. Berapapun dapat akan kurang. Kenapa? Kacamata kefakiran tepat di pelupuk matanya. Kacamata kefakiran tepat minus terus. Dapat 1 juta kurang, dapat 2 juta kurang, dapat 3 juta kurang, 4 juta kurang, 10 juta kurang. Makanya dulu antum masih ingat nggak ketika waktu kecil ada namanya koruptor namanya Edi Tansil, ya, siapa bilang orang-orang itu tidak pernah korupsi? Itu Edi Tansil waktu kita kecil. Sampai saya menyaksikan dalam berita 1,4, masih ingat ya, dunia dalam berita TVRI. Masya Allah ya, tua banget ya saya. Itu ada kemudian sampai kemudian 1,4 triliun. Saya tuh nanya sama bapak saat itu, bapak saya, Pak, 1 triliun itu berapa? 1 triliun itu 1000 miliar. Masya Allah. 1 miliar berapa? 1000 juta. Itu kok bisa kayak gitu? Bapak saya satu bercanda. Itulah nak, matanya kalau sipit tuh ya kayak gitu, pernah kurang aja. Ternyata jawaban itu bukan jawaban yang benar. Jawaban yang saya dapatkan itu dari apa? Hadis. Ternyata kemudian apa? Mangkanat hamuhud dunya, barang siapa orang yang keinginannya cuma dunia tok itu, maka Allah akan jadikan kacamata kefakiran tepat di pelupuk matanya, ya berapapun yang tidak akan cukup. Dan akhirnya ketika tidak merasa cukup, diimbangi lagi dengan istri yang kemudian juga tidak merasa cukup, sudah nyenggol yang haram, nyenggol yang syubhat. Sampai ketika akan meninggalkan yang haram, istrinya menghalangi suaminya untuk melakukan itu. Ya sudah. Akhirnya apa? 10 juta yang halal nyenggol 1 juta, 2 juta yang syubhat masuk ke dalam kantong. 10 juta ini hilang keberkahannya. Ibarat susu, kalau sudah kena kotoran satu saja, 1 susu itu akan hilang faedahnya untuk diminum, hanya karena 1 kotoran cicak yang masuk ke dalam susu 1 ember. Akhirnya orang jijik untuk kemudian meminumnya. Itulah keberkahan. Jadi makanya Masya Allah yang menjadikan akhirnya kita memahami keberkahan itu yang kemudian akan menjadikan hilang. Dan akhirnya kan sekarang gitu. Coba kita lihat, hari ini mungkin Allah kemudian membukakan kepada kita banyak dunia, tapi apa? Hilang keberkahan kita terhadap makna dunia dan syukurnya kita terhadap dunia.